Halo Cinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Kita. kali ini kita akan membahas film terbaru ya, film komedi horor yang berjudul Sekawan Limo. Oke, di sini disutradarai oleh Bayu Skak, terus ditulis oleh Nona Ica. Ini yang nulis Lara Ati, tapi yang seriesnya ya, bukan nulis yang filmnya. Case-nya ada Bayu Skak sendiri, main juga sebagai peran utama ya. iya, Terus ada Nadia Arina. ya. Terus ada Dono Pradana, ada Valva Farija, ada Benedictus Siregar. Dan ada Keisha Lefronka. Iya, betul sekali. Jadi Sekawan Limo ini menceritakan tentang dua sahabat mahasiswa, yaitu Bagas dan Leni yang mendaki gunung untuk pertama kalinya. Ya. Terus di perjalanan menuju gunung itu mereka bertemu dengan Niki, kemudian juga dengan Juna, dan yang terakhir Andrew ya. Akhirnya mereka berlima. Nah, terus selama perjalanan itu hal-hal aneh muncul. Sampai akhirnya mau turun juga tersesat. Ya. Terus mereka sadar kalau di antara mereka itu salah satunya adalah bukan manusia. Ya, jadi itu tuh sebuah mitos di Gunung Madiopuro ya. Madiopuro. Di sini juga dijelasin kalau di situ mitosnya jangan nengok ke belakang. Iya. Ya. Jangan datang ganjil. Jangan datang ganjil ya. Itu kayaknya di semua gunung gitu ya. Kalau ganjil pasti ada yang nemenin gitu kan. Tapi kalau noleh ke belakang kayaknya beberapa gunung-gunung tertentu gitu kali ya. Kecuali pakai bawa spion. Oke. Film ini berbahasa Jawa ya. Jawa Timuran ya. Selayaknya semua film Bayu Skak lah ya. Film Bayu Skak pasti ngebawa bahasa lokalnya sendiri. Tenang, tapi ada subtitle ya. Dan subtitlenya beneran membantu banget. Yes, ini kan genrenya tuh horor dan komedi. Yeah. Maksudnya kontra ya. Kita tuh disuruh takut tapi ketawa juga gitu. Makanya sempat skeptis, tapi ternyata semua itu dipatahkan karena filmnya benar-benar relate banget sih, meskipun aku orang Sunda tapi bisa ketawa juga sama bodoran-bodoran Jawa yang ada di komedi di film ini gitu. Ya, dan di sini juga kayak chemistry antara pemainnya juga ngalir banget, enak gitu ngelihat mereka. Kelihatan, oh ini beneran tektokannya kan kayak ngelempar jokes dari sini tuh enak, dan gaya bercandanya gitu kan ke kitanya juga nyampainya juga enak kan. Gitu. Beda dengan yang emang di set, ini bercandanya gini harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan mungkin jadi agak kurang pas, tapi saat ini dibawakan dengan kelokalannya, dengan bahasa masing-masing, bercandanya jadi lebih ngalir gitu, lebih enak. Hal-hal yang ada di film ini tuh kekinian banget, kayak podcast, terus cerita-cerita horor di X yang kemudian diwawancara gitu, diundang di podcast, terus parodi-parodi yang lagi viral kayak misalnya manggil Mbak itu. Oh iya. So annoying, itu bagus banget sih karena mereka bisa nyisipin hal-hal viral ke dalam film. Terus juga kayak kan pas si Andrew-nya lulus Columbia University tuh kan, terus kata bapaknya, apa ini nggak penting katanya. Nah, itu juga kan lagi rame yang di X yang ngaku-ngaku pidato pertama. Jadi padahal dia nulis sendiri medianya. Makanya karena wah ini hebat banget sih, dia benar-benar peka sama isu terkini yang ada saat ini, terus dimasukin ke filmnya. Ya, tapi itu juga bisa jadi bumerang kan buat yang nggak ngerti referensi viralnya sebenarnya juga nggak tahu ya. Tapi tetap lucu juga kan, walaupun nggak ngerti sebenarnya gitu. Sama aku suka mitos-mitosnya tuh Indonesia banget, biasanya Jawa banget mungkin ya kalau di sini konteksnya. Karena yang pertama kayak jangan noleh ke belakang, ternyata maknanya itu jangan memikirin masa lalu. Karena nggak mungkin juga kita tidak menoleh ke belakang ya. Terus yang kedua, jangan datang ganjil. Terus penanggalan satu suronya gitu kan, karena jangan datang pas malam satu suro. Dan kebenaran banget filmnya ini menuju mengharamkan satu suro. Jadi timingnya juga pas. Pembagian karakter yang bisa ngambil sisi dramanya siapa, ngambil sisi komedinya siapa. Jadi ada romansnya. Iya. Gitu ya. Dan di sini kan kayak Nadia Arinanya yang jadi Leni itu, yaitu dikasih drama yang lebih besar ya dibanding karakter-karakter yang lain. Dan di sini juga kita dapet ya di acting nangisnya. Karakternya juga beragam ya. Selain Jawa-Jawa semua, ternyata Leni itu keluarga Sunda. Gitu, yang menariknya tuh. Makanya dia nggak bisa ngomong Jawa. Tapi ngerti gitu. Kalau yang kurangnya pertama dari aku tuh, ini kan baru kenal ya. Tapi kayak langsung akrab dan saling membuli. Nggak tahu emang kayak gitu di Jawa. Kalau aku sih kayaknya tidak mungkin melakukan hal kayak gitu ya. Ya di sini tuh kayak cepet banget sih karakternya akrab gitu. Kalau yang si Diki ya, aku ngerti kayak dia pengen nge-lead, kayak dia. Emang karakternya tuh kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Nah pas si Juna masuk, terus apalagi si Andrew, aduh itu gimana gitu kan. Dia
ketemu orang di tengah hutan. Stranger kan? Iya, terus kan ketemunya sakit, kenapa nggak dibawa turun dulu, malah dipaksain buat terus naik. Aku agak keganggu sama anak magangnya. Kenapa dibikin kayak bodoh gitu ya? Padahal mau merefleksikan Gen Z yang ini atau tapi kayaknya nggak harus sampai segitunya gitu. Di sini tuh kayak diliatin berulang kali dan nggak suka aja sih karena kayak nggak penting gitu ininya adegannya. Yang botol jatuh, si Arenanya mau jatuh ternyata botolnya yang jatuh tumbler. Iya, tumbler minum. Aku pikir bakal di-recall nanti pas tapi minum itu atau di-recall kan yang kita airnya udah mau habis, yang pas mereka terus tersesat. Iya, tapi nggak dijelasin sih. Nggak sampai itu banget ya. Maksudnya iya, perbekalan mereka berkurang, menipis, cuman si botolnya nggak diceritain. Oh iya, sama orang yang minjem korek yang 2 orang itu Arif Alfiansyah. Itu nggak perlu. Menurut aku itu filmnya tuh udah bagus ya, tiba-tiba ada scene itu dan lama ngomonginnya tuh komedi dark gitu loh, tentang yatim lah apa gitu, udah kemana-mana. Kayak udah melebar banget, maksudnya itu bisa dipersingkat aja dan bahkan itu nggak bermakna apa-apa. Oh mungkin itu buat nunjukin kalau si Bagas tuh sudah berdamai dengan masa lalu. Jadi nggak kepikiran lagi. Iya, gitu jadi kan selama ini orang-orang yang ada di situ tuh dihantuinnya sama masa lalunya. Kenapa Bagas tidak dihantuin kan karena dia udah selesai gitu. Iya. Oh iya bisa juga, tapi nggak perlu selamanya tetap maksudnya udah kemana-mana, udah bercanda jadi makin garing gitu kayak. Padahal ya maksudnya dengan durasi film yang 110 menit juga kan lumayan panjang ya. Iya. Tapi sayangnya di sini tuh dengan panjangnya durasi itu tidak menjelaskan banyak motif dari si karakter. Tiap karakternya buat naik gunung. Kayak ini deh motif si Bagas sama Leni naik gunung. Pertama apa? Kan kita nggak dapet. Iya. Terus si Leni kenapa naik gunung? Kenapa di gunung dia pengen bunuh diri? Pengen jemput mama. Kita nggak dikasih detail lebih. Tiba-tiba kalau si Bagas suka ke Leni dengan dia nyender di pundaknya kan itu juga agak kurang. Ini kan harusnya ada fase peningkatan. Oh si Bagas teh suka gimana sampai si Leni akhirnya oh ya udah deh aku juga nggak apa-apa. Terus yang kayak si Diki dia di sininya pengen kelihatan memimpin. Nah kan harusnya ada background apa yang bikin dia kenapa harus memimpin. Jadi transisi tiap si scene atau tiap konfliknya tuh agak kurang gitu, jembatan tiap konfliknya tuh nggak utuh. Jadi kitanya aduh kok gini banget sih, jadi ngerasa si keseluruhan ceritanya mah agak kurang ya, tapi untungnya itu kadang kita kebantu sama jokes-jokes yang keluar dari film ini. Kalau ini film horor misalkan, treatment horornya tuh kurang menurut aku kan kayak ya udah aja setannya digituin aja, dikomediin. Ini ngingetin aku sama film agak lain ya. Lain juga sama, maksudnya formulanya tuh mirip kayak sama-sama komedi horor, sama-sama membawa ke daerahan. Ada pesan-pesan terselubung di dalam si filmnya tuh, ada sesuatu yang menyentuh. Terus ada romansnya juga. Jadi ada kemiripan sih. Iya, tapi kan kalau agak lain itu penulisannya. Iya, sayangnya di sini bisa. Iya, agak kurang rapi di si cerita utamanya gitu kan. Dari awal ke akhirnya tuh ya banyak yang kurang jembatan ya, transisinya, bridgingnya tuh nggak dapet gitu. Aku agak kecewa sih, dia tuh udah jauh-jauh gitu ya dari bawah bersama-sama sampai puncak malah berantem bubar, kayak tidak menikmati puncaknya dulu. Nggak gimana, terus kayak malah diem di mana gitu ya. Iya itu jadinya kan banget, gitu. Kita nggak dapet itu saat scene-nya atau konfliknya klimaks, kita nggak. Ya apa, perasaan dari tadi oke-oke aja. Dan di sini juga rambutnya si Andrew juga rada ganggu ya. Itu aku keganggu banget sama wig. Itu wig nggak sih? Nggak tahu ya. Pokoknya tuh kaku dan nggak kayak natural rambut gitu ya. Fun fact tuh jadi Bagas itu dalam bahasa Jawa artinya kekuatan, kekokohan gitu, keteguhan hati. Mungkin itu yang menjadi landasan kenapa dia tidak menoleh ke belakang ke masa lalu, karena ya dia udah teguh dengan saat ini. Fun fact kedua adalah ternyata Bayu Skak ini terinspirasi bikin Sekawan Lima karena perjalanan dia antar kota gitu sambil dengerin podcast hantu. Jadi saya mau bikin film kayak gini nih, bener-bener gini, makanya jadilah Sekawan Lima. Dan emang lagi ngehits juga kan, ada itu juga tiba-tiba masukin Yowis Band, lagu Yowis Band pas dia nyanyi. Tidak melupakan IP Bayu Skak sendiri. Bener-bener. Dengan menyusupi. Aku pikir itu bakal garing karena dua cowok nyanyi, ternyata ada flashback. Iya, lumayan. Aku juga suka pas ini momen dimana Juna mau pamit, tapi nggak hilang-hilang. Itu lucu sih, mematahkan. Biasanya kan film-film hantu kayak
pamit hilang gitu, dia nggak hilang-hilang ternyata ngikut ya. Nggak bisa terbang. Lucu sih. Itu saja review dari kita, tapi sineskornya dulu nih buat 5 sekawan 5. Ya aku 7,5/10 jamur ajaib. Ya dari aku juga 7 bolak-balik melihat tainya. 7 kali melihat tainya si Bene, si Juna. Cukup sekian review dari kita. Memang filmnya menghibur ya. Dan memang terbukti semuanya tertawa, tapi ya ada kurang-kurangnya, tapi itu tertutupi oleh hiburan-hiburan yang disajikan di film ini. Oke, jadi buat kalian yang mau nonton Sekawan 5, silahkan ditonton di bioskop terdekat ya. Dan sampai jumpa di review-review berikutnya. Bye!